siapa-siapa, cuman ditodong untuk ngasih voucher saja. Disclaimer. Baik. Oke. Dokter, apa kabar dokter? Baik, baik. Jadi dari tadi itu kita ikutin sesi ini ya. Saya nggak sangka itu bener-bener daging banget. Terus medsos kita juga dibedah-bedah ya. Boleh ya seperti itu ya? Iya. Ada nggak ini apanya sih perjanjian kita boleh nggak dibedah di sini? Aduh, gimana ini tim? Aduh, thank you banget dokter untuk Thank you. pujiannya ya dokter ya. Gimana tadi dok perjalanan ke sini? Kota Medan macet nggak dok? Hujan tapi syukur datang ke sini dengan selamat dan happy ya, no effort. Jadi terus terang saya ditanya sama Bruska itu, Dok besok pakai baju apa? Jadi kamu maunya pakai baju apa saya? Biru katanya, nggak mau merah. Gitu. Merah. Jadi Aduh. kalau sama Genji ngomongnya kayak gitu ya, apa dia bilang kita lawan saja karena kita milenial. Bener. Jadi hari ini berbaur milenial sama Genji, kita laga mungkin nanti buat games ya. boleh banget dokter. Nah dok, seperti yang kita tahu ya dok ya, dokter kan seorang pembisnis nih. Dan jujur boleh sharing sedikit nggak nih dok? Karena saya sendiri penasaran banget nih dengan sosok dokter Lisma. Nah, menjalankan Lisvia Beauty nih dok. Bagaimana sih dok perjalanan dokter untuk memilih Lisvia Beauty sebagai bisnisnya dokter? Oke, jadi sebenarnya tidak ada cerita yang sangat mengharukan atau apa tidak ya. Lebih kepada basic background saya kan dokter. Jadi kebetulan di tahun 2007-2008 itu ngos-ngosan ya. Pasien berobat datang saya tinggalnya di Semarang Asri, prakteknya di Tanjung Morawah ya. Terus datang ke Tanjung Morawah duduk 4 jam satu pasien 20.000. Wah, setahun lebih ya berjalan seperti itu. Terus di 2007-2008 kan tren-tren estetik ya. Jadi benar. mulai di 2010 itu saya coba-coba, saya beranikan diri ngambil franchise. Franchise saya ambil selama 4 tahun, wah sudah sangat terbatas knowledge yang bisa dapat, produk-produknya juga tidak bisa saya kembangkan lagi. Baru dari situ saya memberanikan membuka brand sendiri yaitu Dr. Elvi. Dr. Elvi saya pakai sekitar 3 tahun sampai 2018 itu datang surat dari kementerian nggak bisa dipakai. Ini karena Elvi itu kan Louis Vuitton nggak bisa dipakai. Barulah di 2018 itu brand Lisvia saya ini kan hakikan. Nah berbicara Lisvia Beauty nih dok, seperti yang mungkin sebagian di sini sering melihat ya dokter, bahkan saya juga melihat bahwasanya Lisvia Beauty ini memiliki pelanggannya itu yang nggak cuma sekali datang aja gitu, tapi berkali-kali datang dan mereka selalu percaya tentang Lisvia Beauty seperti itu. Dan saya percaya itu semua kan pasti ada prosesnya ya dokter ya. Mungkin dokter boleh sharing nih dok, kenapa Lisvia Beauty bisa bertahan dan membuat pelanggan itu bertahan lama dan banyak warga yang percaya dengan Lisvia Beauty. Saya challenge balik ya. Di ruangan ini ada berapa orang yang kira-kira mengenal Lisvia? Kalau kurang dari setengah saya nggak mau jawab. Oke. Berarti tidak terbukti dong. Oke, nah buat Bapak Ibu yang tahu Lisvia Beauty mungkin boleh angkat tangannya Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lebih dari 10 dok. Banyak loh dok. Jadi kan terkenal ya Bapak Ibu ya berarti. Gimana tadi berarti saya berkewajiban menjawab. Iya Kenapa? dong. Kenapa apanya nih? Kenapa Lisvia Beauty sampai detik ini bisa bertahan dan pelanggannya itu datang gak yang cuma sekali tapi berkali-kali datang dan Lisvia Beauty dipercaya oleh banyak orang untuk cantik, glowing, glow Lisvia. Setelah mengikuti seminar hari ini ya, jadi kita mungkin lebih mengerti lagi bahwa balik lagi yang dari tadi kita sounding itu produk. Nah di sisi ini saya jelaskan mungkin secara subjektif bisa kita bilang bagaimana di bisnis ini kita bangun produk, artinya kalau di estetik yang kita jalanin itu berarti ada skincare, ada treatment dan sebagainya. Terus juga balik lagi ke human resource dan sebagainya. Nah terus terang ya, disclaimer saya tidak ada pesan sponsor dan sebagainya. Namun tahun lalu semenjak ketemu dengan Skysi, nah di situ saya mungkin makin memahami artinya sebelumnya mungkin kita di
tuntut itu bahwasannya kalau setelah kita mengiklankan atau ada campaign yang kita buat secara offline, aktivasi, ada buat seminar dan sebagainya, itu baliknya ke conversion. Bagaimana bisa ada pembelian, ada conversion? Kalau awareness itu sendiri, sebenarnya tadi saya lihat ya, belum banyak yang tahu tentang Lisvia. Nah, bagaimana tugas kita ke depannya itu untuk bagaimana awareness tentang produk kita baru bisa kita deliver ke conversionnya dengan strategi-strategi yang sudah dipaparkan oleh Sky dan Mas Asri. Itu aja sih. Oke, baik dokter. Nah, berbicara bisnis nih ya, pasti kan untuk bisnis yang sukses, bisnis yang lancar itu kan pasti ada prosesnya ya dokter ya. Dan yang paling penting proses dalam bisnis itu ada marketing. Berbicara tentang strategi marketing ini pasti Bapak Ibu di sini percaya bahwasanya kalau kita berbicara strategi marketing ini luas banget, benar ya Bapak Ibu ya. Nah, karena ini luas banget, bagaimana kalau kita undang pakar yang memang ahli nih di digital marketing? Setuju dokter? Oke, langsung saja. Mari kita sambut dengan meriah Sky Salim, CEO SkySea. Kita undang talk show ya dok. Selamat sore dokter, tadi ada PPT nggak dimainkan, saya tidak tahu kenapa. Kalau kata dokter, ini sesi happy-happy, kita harus discuss dengan happy. Dok izin, sofa paling nyaman sedunia, kita masuk ke talk show. Dok, bentar aja dok, saya pengen mewakilkan para peserta, 3 pertanyaan aja, 3 pertanyaan singkat mengenai Lisvia Beauty dan juga dokter sebagai pebisnis dok. Biasanya kita sering berargumen, hari ini kamu merah saya biru. Tidak tahu ini arti pertandanya apa. Tapi please kita harus jaga image, jaim. Oke, 3 pertanyaan untuk mewakili para peserta. Yang pertama, dok tadi kamu udah discuss sedikit, udah jelasin sedikit. Boleh nggak ngasih lagi pendapat-pendapat kamu, setuju atau tidak bahwasanya product is the king? Dan juga yang kedua itu SDM, dan baru kita fokus ke marketing. Mungkin boleh jelaskan, dari awal dokter membangun ini, kapan realize-nya bahwasanya, aduh memang product is the king. Barusan kapan dokter realize, aduh operasional saya itu perlu dikembangkan. Baru kapan dokter juga realize, oh saya udah siap untuk marketing. Mungkin boleh dok. Sebenarnya kalau untuk stepnya kronologisnya terus terang. Terus terang itu dulunya sebelum ketemu dengan tim SkySea itu masih blunder, masih rancu. Rancunya bagaimana? Wah, klinik si A di sana ads-nya tiap hari muncul di medsos. Bagaimana saya bisa munculkan juga klinik saya di medsos terus FYP dan sebagainya. Tapi balik lagi kita kembali setelah melalui proses penyadaran bahwa memang balik lagi setelah kita nge-ads itu kenapa tidak ada konversi. Jadi cara-cara marketing yang kita jalankan sebelumnya itu masih gantung. Hari ini setelah kita ikutin seminarnya mungkin kita lebih jelas lagi, balik lagi sebenarnya sudah kita sadari ya 1-2 tahun yang lalu, bahwa sampai hari ini pun di Lisvia itu tiap hari masih menggodok tentang produk treatment yang akan dilakukan. Jadi di Lisvia itu semenjak mulai dirapikan strukturnya itu kita ada Chief Operational, Chief Medical, Chief Marketing, Chief Finance. Nah jadi Chief Medical Officer ini mungkin Dr. David ada hadir hari ini. Sampai hari ini, sampai pagi tadi kami pun masih discuss tentang treatment apa yang akan kita masukkan ke klinik kita. Jadi itu melalui R&D yang cukup panjang. Cukup panjang itu apakah mau kita masukkan mesin ini. Nah jadi trend beauty itu kan seperti K-Wave itu kan sangat cepat sekali berubah. Di mana kita baru mengadakan mesin ini, wah 3 bulan lagi sudah ada mesin baru yang sudah lebih menjanjikan dan lebih murah. Bagaimana kita men-settle itu produk atau skincare mungkin treatment yang tetap sustain, tetap dibutuhkan orang, mungkin kedepannya itu kita butuh marketing untuk lebih niche ke target market yang akan kita capai. Antara lain contoh, misalnya treatment kita ya, ini baru kepikiran dalam 1-2 minggu ini. Di medsos kita itu, bukan di medsos sebenarnya, di treatment kita itu kita lebih niche kepada hal apa yang mau kita capai. Contoh, IPL for acne. IPL for acne atau
atau tampil bebas jerawat di hari wisuda. Nah, campaign-campaign seperti itu kadang mungkin kita anggap sepele, tapi secara kita deliver kepada konsumen, nah mana sih yang lebih menarik bagi konsumen? Kalau IPL Fauna di mana-mana ada, di klinik A, klinik B, klinik C ada, tapi solusi yang kita sampaikan bebas akne dalam 2 bulan. Nah itu udah jelas dalam 2 bulan selama 4 sesi. Nah itu mungkin yang lebih diinginkan oleh customer. Jadi sampai hari ini pun kita masih melakukan R&D, masih melakukan research, masih melakukan A/B testing, trial and error. Nah tapi bagaimanapun kita yakin tim kita perkuat, artinya di SDM kita perkuat. Sebelumnya produk yang kita mau sampaikan ke customer itu memang sudah benar-benar yang paling best sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Keren banget dok, Panjang. jawaban yang sangat objektif, sangat detail. Jadi dari produk yang selalu R&D dan saya juga beberapa kali discuss dengan dokter, wah dok kamu juga ikut R&D nih, dan R&D-nya tuh proses panjang banget. Ada assessment, training ke internal dulu, di tes trial kita jualan sedikit dulu, baru kita testimonials dulu, baru kita coba ke market tertentu dulu. Dan itu pun belum tentu kita masukin mesinnya, sangat objektif. Ini yang mungkin banyak peserta Kota Medan ataupun bisnis Kota Medan anggap sepele dok. R&D sekali, coba sekali, udah jual gitu. Terlalu sales oriented. Nah, dan juga tadi dokter ada discuss tentang cara delivery. Kita punya produk itu bedanya apa? Sangat keren dok. Nah untuk pertanyaan kedua, saya pengen tahu dok, mungkin ada pebisnis di Kota Medan yang masih merasa mental block atau berpikir, aduh bisnis saya masih kecil nih Bro Sky, bisnis ini masih kecil dok. Wise gak ya? Kalau saya menjalankan effort di marketing, saya invest di marketing, nah let's say ini bisnis masih di omset 100-an juta sampai 200-an juta. Apakah ini wise dok? Dan bagaimana caranya saya bisa menjalankan marketing yang mungkin minim chances untuk boncos? Boleh silakan dokter. Oke. Kalau menurut pendapat saya itu bahwa kalau effort yang sangat minimal itu bisa kita jalankan. Seperti video TikTok yang tadi dilihat oleh Bapak Ibu sekalian, itu sebenarnya saya benar-benar effortless. Saya cuma duduk, saya lakukan pekerjaan saya tiap hari, ada yang videoin, itu aja. HP saya tidak ada lighting, tidak ada apa, hanya di ruangan saya duduk sesuai dengan pekerjaan yang saya lakukan sehari-hari. Jadi benar-benar bahkan kita tidak pernah ads, tidak pernah apa, namun itu benar-benar satu mungkin bisa disebut sebagai personal branding ya. Kalau di istilah marketing itu personal branding. Tapi benar-benar dari saya itu tidak ada effort sama sekali. Nah, satu lagi kuncinya mungkin di konsisten. Jadi kita konsisten sambil kita juga tetap belajar. Konten apa sih yang kira-kira bisa deliver informasi yang lebih bagus, lebih niche mungkin target market yang mau dicapai, atau mungkin lebih edukatif. Karena beberapa penilaian subjektif mungkin kalau konten yang kayak lebih gila, flexing dan sebagainya, saya tidak tahu itu bisa sustain atau tidak, mungkin mau kembali lagi ke Bro Sky. Nah, yang seperti itu ada beberapa yang suka, ada yang tidak suka. Kita balik lagi, kita tanya kepada marketingnya. Bapak Ibu sekalian, saya selalu kasih saran kepada orang yang mau menjalankan personal branding. Saya menanyakan, dok, kamu itu nyaman nggak menjalankan ini? Oh nyaman banget, saya setiap hari konsultasi. Jadi kalau misalnya kita mau menjalankan personal branding, jadi apa adanya. Kecuali kita mau bikin IP, sorry saya sebut nama, Indra Kens. Murah banget. Itu sebuah IP, sebuah karakter yang dibentuk. Kalau kita ketemu Indra Kens, tidak, dia orangnya humble. Ya, Timothy Ronald marah-marah, cap kotor. Orang aslinya enggak, itu semua IP untuk nyerang ke market middle low. Pada saat kita menjalankan personal branding, make sure kamu itu bisa nyaman menjalankannya. Kalau enggak akan sustain. Kamu merasa terbebani untuk membuat konten itu. Tapi seperti dokter, effortless. Memang saya setiap hari konsultasi 10 pasien ya, silakan take konten. Benar ya dok ya? Ya. Jadi, terus kalau misalnya mau ke medsos yang lain, bantuan dari SkyC itu dari copywritingnya, dari skrip yang akan dikasih, terus juga narasi dan sebagainya itu sudah di-provide. Saya nggak tahu ini cuma provide untuk Lisvia saja karena banyak permintaan atau memang untuk semua customer kalian. Lebih tepatnya ya customer. Tapi kan seperti yang kita tahu ya dok, seperti yang udah saya beritahu juga bahwasanya untuk Lisvia Beauty ini termasuk salah satu bisnis yang cukup bisa kita bilang bertahan karena udah berdiri sejak 15 tahun ya.
berdiri sejak 15 tahun dan pelanggannya itu retention banget, bertahan gitu. Dan itu jarang sekali dok. Itu kenapa alasan kita membuat salah satu contoh Lisvia Beauty di sini, seperti itu. Thank you. As a rangkuman, berarti jawaban dari dokter itu adalah start small, mulai dari apa yang ada, be genuine, kamu nyaman atau enggak menjalankan personal branding itu salah satu contohnya. Dan kita usahakan strategi zero to no cost. Hampir tidak ada cost dulu di awal. Kalau kita langsung minta invest 5 juta di awal untuk marketing, pasti kita sebagai pebisnis masih goyang nih, aduh bisa nggak ya. Tapi kalau ini strategi, memang kita lebih capek secara tenaga, tapi hampir tidak ada cost. Mungkin kita masih confident. Konteksnya ini sebagai UMKM ataupun pebisnis yang baru mau menjalankan marketing agar bisa melangkah dulu nih. Silakan dipertimbangkan. Dan yang ketiga dok, mungkin tadi Nurul udah tanya, bagaimana dokter bisa meningkatkan retention rate atau pelanggannya dokter itu bisa repeat order terus. Datang dan datang terus. Mungkin dokter boleh ceritakan karena ini berhubungan dengan marketing juga. Kalau dari sisi dokter-dokter di Lisvia ya, karena itu di Lisvia itu pertama mungkin ke salesperson atau beauty advisor dulu. Dari beauty advisor itu kita bekali dengan SOP, kita bekali dengan knowledge tentang treatment dan sebagainya. Nah itu bisa menyampaikan kepada pasiennya. Nah balik lagi mungkin kenapa bisa sustain dan sebagainya. Kembali lagi kepada core value dari Lisvia Beauty itu tidak merekomendasikan treatment yang tidak diperlukan. Makanya dari sejak awal kita ngerti value kita itu tidak asal-asal business oriented, tapi kita medical oriented. Apa yang diperlukan oleh pasien. Jadi pasien datang ke saya itu biasanya, oke kita lihat wajahnya itu usianya sudah 50 tahun, wajahnya udah sagging, terus ada flek, terus juga sangat kasar dan sebagainya. Jadi sudah diplanningkan dulu sekitar mungkin 3-6 bulan ke depan bakalan dilakukan apa-apa saja. Jadi bukan asal datang harus boncos, asal datang harus bayar. Nah kebutuhan yang dia perlukan kita sesuaikan dengan needs dia, kita sesuaikan dengan apa yang dia mau, dengan apa yang dia butuhkan. Need diketemukan dengan want. Jadi pasien itu mendapat treatment sesuai dengan yang memang dia butuhkan. Tidak hanya cross selling atau upselling dari segi bisnis saja. Sangat cocok dengan materi yang pertama, which is bisnis itu ngasih solusi kepada problem yang tepat, kepada market yang tepat. Dokter tahu market saya itu middle up. Middle up bagi banyak orang itu udah ngeliat duit. Berapa gue bisa cuanin dari dia? Masuk ke Lisvia Beauty, tidak. Gimana saya bisa bantu dia? Gimana saya bisa memberikan benefit walaupun mungkin marginnya tipis ya dok ya. Saya sering discuss dengan dokter. Dokter itu punya mindset di mana kalau ada 2 treatment A dan B, yang A ini marginnya tebal banget 200% dan yang B ini marginnya 10% aja. Dok, kalau misalnya yang B memang bisa membantu, kamu ambil yang mana? Yang B, Sky. Saya nggak akan ngasih, even though itu menguntungkan saya, tapi nggak ada hasil sama mereka, tidak akan saya jual. Saya akan jual yang B. That's why, masuk banget, product is the king. Kenapa pasien Lisvia bisa balik? Karena dokter sangat memperhatikan seperti ini. Dan bukan sampai sana saja, dokter even R&D lagi. Ini margin 10%, bisa nggak saya bikin lebih murah lagi tapi lebih bermanfaat lagi? Sebagai pebisnis biasanya ini mindset yang kurang. Kita mikirnya cuan, margin. Tapi pada saat kita ngomongin produk, ngomongin SDM operasional, kita menghiraukan, kita merasa udah bagus kok, udah bisa lah. Benar ya dok ya? Yes. Nah mungkin kita boleh lempar ke peserta, mungkin ada yang pengen tanya kepada dokter, saya lempar kepada MC untuk dibantu. Mungkin 2-3 pertanyaan and then kita closing. Oke, nah tadi kan kita udah mendengar ya teman Bapak Ibu tentang strategi marketing dan udah dijelaskan juga mengenai strategi marketing yang tepat sasaran itu seperti apa. Nah jadi buat Bapak Ibu di sini yang ingin lebih tahu lebih dalam tentang strategi marketing atau mungkin kepo nih mengenai strategi marketing yang dijalani oleh Dr. Lisma itu seperti apa, boleh banget. Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan angkat tangan. Ada? Kalau nggak ada saya yang pilih ini. Ada Bapak Ibu yang di sebelah sini ada yang ingin bertanya? Atau mau tanya mungkin strategi marketing biar supaya iklannya nggak boncos itu seperti apa? Boleh banget apapun itu Bapak Ibu. Baik, tidak ada? Oke, silakan. Dari siapa nih Pak namanya?
Selamat siang, nama saya Herman. Yang saya mau nanyain, kenapa Lisvia sendiri buka di kota second tier city? Kenapa Tanjung Morawa? Kenapa tidak di Kisaran, Rantau yang di mana which is lebih banyak ya umat orangnya daripada yang di sana? Terima kasih. Oke, langsung aja ya. Jadi kebetulan saya orang Tanjung Morawa, jadi memang cabang pertama itu di Tanjung Morawa. Terus kenapa nggak di close ya? Udah ke Medan, kenapa nggak di close? Lebih kepada awalnya itu sebenarnya kita delivernya itu hilirisasi, di mana ada kebutuhan di situ kita buka. Namun apakah tertutup kemungkinan ke Kisaran dan kota-kota lainnya itu sebenarnya masih open sejauh balik-balik lagi produk, karena bisnis kecantikan ini bukan cuman produk yang bisa kita deliver, bisa kita taruh kemana-mana, kita jual dan sebagainya, tapi kualitas dokternya. Kualitas dokter inilah mungkin yang susah untuk di copy. Jadi dokter kita ini kebetulan di Lisvia sampai sekarang sudah ada 8 dokter. Semua dokter juga kita train, ada satu dokter juga baru pulang dari Bangkok itu belajar mayat. Jadi pendidikan tertinggi dari seorang dokter estetik itu ya berhadapan dengan mayat. Suntikan botox, suntikan filler, benang itu dicobakan ke mayat. Wajah mayat itu disuntikkan terus dibedah itu apakah udah tepat lapisannya. Nah jadi kalau untuk balik lagi sebenarnya suatu klinik kecantikan itu produknya itu ya juga skill dokternya. Itu mungkin yang agak susah di copy. Namun tidak tertutup kemungkinan jika dibantu mungkin ada yang tertarik dan sebagainya bisa, apalagi dibantu sama timnya Skysi ya. Kalau bersedia terjun ke Kisaran kita buka. Selalu happy dan selalu ready dok. Dan sedikit menambahkan, benar untuk klinik kecantikan itu sangat dokter oriented. Jadi kalau tadi di Agam itu dokternya itu seperti si Koki. Kalau misalnya kokinya nggak bagus susah banget. That's why product is the king. Kita harus pastikan treatment kita bagus, yang menjalankan di dalam sebagai dokter ataupun salespersonnya bagus, barusan marketingnya jalan. Benar ya dok ya? Even though kita punya marketing yang sangat-sangat bagus, tapi kalau misalnya dokternya juga masih ada yang perlu kita perbaiki, mungkin agak riskan ya dok ya. Oke, terima kasih. Bang, Baik. mungkin boleh lanjut? Terima kasih Pak Herman, kita ada hadiah juga untuk yang ingin bertanya. Nah, ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Baik, Bapak yang di sebelah sana. Baik, mungkin Bapak boleh berdiri dulu. Dan ini dengan Bapak siapa ini? Halo, nama saya Tristan. Halo Tristan. Maksud konten yang tahan lama itu bagaimana? Oke, terima kasih. Ini saya bantu jawab dok. Konten yang sustain, konten yang bertahan lama seperti apa? Mungkin pernah ingat, saya ambil 1-2 contoh. Konten yang viral itu hanya naik sesaat. Yang dimaksudkan sebagai sustain di sini adalah tertanam kepada si market. Pada saat kita ngomong brand ini, oh konten yang itu, oh konten yang itu. Bukannya ini viral selamanya, enggak mungkin. Viral itu hanya sesaat, 3 hari, 7 hari, and then after algoritmanya udah turun, ya turun lagi. Dia nggak akan naik lagi viewsnya. Tapi konten sustainable yang kita maksud adalah konten yang sekali kita post dan itu viral, itu bisa tertanam. Silakan refleksi Bapak Ibu sekalian, berapa konten yang sudah kita konsum dari kita pertama download TikTok sampai sekarang, mungkin udah jutaan konten. Tapi berapa konten yang kita ingat sampai hari ini? Mungkin tidak sampai 10. Mungkin hanya beberapa konten. Konten sustain yang kita maksud di sini adalah konten yang bisa viral dan bisa tertanam ke marketnya kita. Seperti itu menurut Tristan. Jadi ada kayak rumusnya gitu. Kalau rumus pasti tidak, kembali lagi di marketing itu tidak ada yang pasti. Kita bisa forecast, kita bisa A/B testing. That's why pada saat turun ke Skysi kita bikin sebuah framework yang dimana kita bisa menjalankan 30 konten sekaligus. Dari sana kita bisa ngukur mana sih winning contents yang bisa kita duplikasi nantinya formatnya seperti apa. Karena kalau misalnya kita menanyakan pasti ini viral, nggak mungkin. Kita bisa A/B testing 30 cara, 30 konten pilar ataupun 30 konten plan. Kita jalankan semuanya, kita posting, nanti kita review, kita evaluasi. Seperti itu. Mungkin dok ada yang mau ditambah?
Seperti itu, Pak Tristan. Oke, makasih Thank Pak you. Sky. Baik, terima kasih Pak Tristan. Nah, Pak Tristan juga dapat hadiah dari Lisvia Beauty. Baik, Bapak Ibu, acara demi acara, ini mau kita buat sesi tanya lagi Bapak? Kalau ada please, saya pengen banget ditanya. Boleh banget Bapak. Saya Dengan pengen- Bapak siapa? Boleh berdiri Bapak, izin. Sebelumnya saya mohon maaf ya, saya lagi gitu. Oke, perkenalkan nama saya Antoni. Untuk dokter, ada yang saya ingin tanyakan, ada yang ingin saya tanyakan. Namanya kita berbisnis itu tidak luput dari namanya komplain. Nah, saya ingin tahu bagaimana caranya dokter menghadapi komplainan dari customer-customer agar customer itu kembali lagi ke Lisvia. Terima kasih atas. Terima kasih. Langsung saya jawab aja ya. Kalau jawaban lucu-lucunya tergantung mood. Kalau moodnya lagi bagus, kita ladani. Kalau moodnya nggak bagus, sudah lu nggak usah datang lagi, nggak ada yang bercanda. Jadi beberapa mungkin ya kalau dari awal itu mungkin ke beauty consultant dulu komplainnya. Nah biasanya itu kalau sudah tidak bisa terhandle itu ke saya atau tim dokter yang lain. Awalnya dari sejak awal itu mungkin bisa kita prevent dulu komplainnya ini yaitu berupa apa? Berupa kalau di klinik kecantikan itu ada informed consent. Informed consent itu sebelum pasiennya di treatment itu mereka menandatangani informed consent yang artinya akan dilakukan tindakan ini, efek samping bisa kemerahan, bisa ini, jika menemukan hal seperti itu adalah reaksi wajar dan sebagainya. Nah setelah ada informed consent yang ditandatangani itu bisa kita lakukan tindakan, jika terjadi hal-hal itu bisa kembali dan dari Lisvia sendiri sebenarnya sudah ada melakukan follow up itu 1 day after treatment. Nah jadi itu sebenarnya sudah tindakan preventif yang kita lakukan. Tindakan preventif yang kedua itu harga. Harganya itu mungkin biasa sekali laser itu 500 atau 800 ribu. Kita naikkan dulu sedikit karena untuk tindakan yang kita bilang standar dari setiap treatment itu kan beda. Jadi kalau misalnya biasa mungkin costingnya di BHP berapa, kita ambil mungkin margin 200% dan sebagainya, kita naikkan karena itu untuk satu margin kita jika mengalami komplain. Artinya semua tindakan yang kita lakukan itu jangan bolak-balik pasien misalnya sudah merah kita cas lagi. Ini obat iritasinya cas lagi 100 ribu. Datang lagi dia belum sembuh lagi kita cas lagi 100 ribu. Jangan, dari sejak awal mungkin 800 kita naikkan langsung 1 juta. Jadi setiap dia datang, dia komplain dan sebagainya, kita sudah ada margin untuk men-treat dia secara cuma-cuma. Ya, mungkin seperti itu. Oke. Mungkin ada yang Pak, saya ditambahkan. tambahkan sedikit saja 2 poin. Yang pertama itu adalah saran saya itu selalu kalau misalnya sebuah bisnis sudah di satu scale, di satu skala, itu sangat disarankan untuk invest di tim PR. Satu orang aja. Pada saat ada krisis seperti ini, PR lah yang muncul. PR lah yang menghandle krisis seperti ini. Jangan tim operasional itu sibuk di dapur, sibuk di lapangan. Harus ada PR yang standby untuk bisa menjawab hal-hal seperti ini dengan jawaban yang sangat-sangat aman. Yang kedua, menurut kami di SkyC, the biggest haters itu bisa jadi the biggest followers. Orang yang paling membenci kamu hari ini, kalau kita treat dengan benar, itu bisa jadi pecinta kita, pengikut kita paling besar. Kenapa dia membenci kita? Pasti ada satu hal yang kita salah atau kita refleksikan, aduh mungkin kita kurang ini. Tapi kalau kita bisa treat dengan benar, dia akan merasa, waduh saya sudah gak enak sama dia, tapi dia malah gini sama saya. Contoh, mungkin pernah lihat kampanyenya FMCG, orang tua grup, OT Group. Pada saat kita beli tenggonya isinya kosong, atau cikinya isinya kosong. Itu PR-nya langsung kirim 1 truk ke tempat rumah kita. Itu sebagai apa? Krisis manajemen. The biggest haters yang udah viralin, ini kenapa? Saya beli tenggo itu gak ada isinya, langsung dikirim 1 truk. Wah, terima kasih ya, OT gitu. Nah, contoh kasus, sorry saya serang nih, tapi bukan untuk, sorry. Saya serang sedikit aja. Cimehong, ada yang kenal Cimehong? Yang jualan Peak Baking House, yang lagi viral Cimehong. Cimehong jual Bika Ambon, kena black campaign di dalamnya ada lalat. Apa yang dilakukan? Oh enggak ada lalat. Itu bohong, itu semua mau menjatuhkan brand saya. Apa hasilnya? Malah brand dia makin dibenci.
Tapi kalau kemarin ada krisis seperti itu ditanggapin dengan benar. Oh, Pak, sorry, boleh saya cek bukti transfernya? Saya refund saja atau saya berikan penggantinya? Mungkin bisa jadi ini masalah tidak besar. Jadinya sekarang Cimiao makin banyak haters. Itu sedikit contoh saja, Pak. Nah, mungkin kalau ada pertanyaan yang lain boleh? Boleh? Cukup sih. Terima kasih. Oke, Ada baik, lagi? terima Ada kasih. lagi? Terima kasih Pak, ini ada hadiah untuk Bapak. Oh, oke, baik. Oke, Oke, boleh, untuk pertanyaan terakhir. selanjutnya, oke ini ada Pak Hansen yang ingin bertanya. Silakan Bapak. Nama saya Hansen Theo, nice to meet you all. Annyeonghaseyo, Annyeonghaseyo. ohayo gozaimashita. Oh, ya, oke. Biasanya Pak Sky yang sering bertanya ke saya, jadi hari ini saya tanya ke Anda. Demikian juga sebagai advisernya dari grup Lisvia. Ini zamannya bombastic information. Jadi menurut saya gen beta, alpha, mereka itu ada istilahnya 3 second change. Mereka top up information, mereka tidak royal kepada brand. Kemudian ini pertanyaan untuk Anda, apakah setiap perusahaan ataupun siapapun yang endorse secara etika marketing, satu hari mereka itu melebihi 3 atau sampai 10 story yang dia post. Menurut Anda semakin banyak dia post, apakah secara rate itu decrease? Apakah mereka ada melihat yang keempat, kelima, keenam itu viewernya itu bertambah sedikit? Atau mereka sama sekali tidak pernah ada search and research gitu? Ini satu pertanyaan untuk Anda. Jadi sehingga dan selama ini saya perhatikan dari Lisvia ini paling mereka post 3 sampai 4. Apakah ini suitable? Terima kasih. Pertanyaan sangat-sangat bagus, tepuk tangan untuk Pak Hansen. Pak, saya tangkap 2 pertanyaan. Yang pertama itu attention dari marketnya Gen Z dan Gen Alpha yang kurang loyal terhadap satu brand. Saya dapat satu cerita dari kalangan orang tua saya. Orang tua saya bercerita, dulu kalau papa pangkas, itu pasti sama abang itu dan kita pangkasnya sampai dia meninggal gitu. Dari kita kecil sampai dia meninggal. Setelah dia meninggal baru kita pusing, aduh pangkas sama siapa gitu. Sebagai Gen Z enggak. Kita ngelihat, ih ada yang viral nih, coba dong itu pangkas ke sana. Ih ada yang viral nih, coba dong pangkas ke sana. Ini membuktikan benar, Gen Z itu attention-nya bisa kita grab dengan murah. Sedangkan Gen Y sama Gen X itu lebih susah, lebih mahal. That's why kita sebagai agensi juga merasa cost of acquisitions atau COA untuk mendapatkan satu customer Gen Z dibandingkan untuk mendapatkan satu customer milenial dan Gen X itu jauh berbeda, Pak. Gen Z lebih murah dan rentan lebih gampang diambil dibandingkan Gen X dan juga Gen Y, millennials. Nah, untuk di sana saya sangat setuju, tapi untuk sebagai saran, kita melihat dari bisnisnya kita sudah bisa menentukan strategi yang kita. Kalau kita memang bertargetnya itu, oke, saya mau serangnya Gen Z, bermain dengan strategi Gen Z. Jangan idealis, jangan, oh saya tetap harus dengan gini, tidak bisa. Tapi kalau bisnis kita, oh memang market saya tuh Gen Y dan juga Gen X, silakan gunakan strategi yang sesuai dan suitable. That's why tadi kita discuss, apakah bisa kita menjangkau marketnya Gen X dengan konten? Tidak bisa. Mungkin nenek saya aja kan, nenek saya main TikTok. Mungkin nenek kalian, saya nggak tahu. Nah, dan saya main TikTok, umur 60 main TikTok, dia nanya, ini ada tren gini mau bikin gak gitu, gini-gini. Jangan, gak bisa. Nah, silakan di breakdown, dan menurut saya apakah itu secara etika benar atau tidak tergantung market, Pak. Kita nggak bisa pungkiri, memang sekarang cara bermain di Gen Z dan Gen Alpha nantinya itu akan berbeda dengan cara bermain di Gen X dan di Gen Y. Kalau kita masih kaku dan kita idealis dengan cara kita sekarang, nggak akan bisa. Secara etika saya tidak bisa menilai. Tapi secara strategi, secara marketing, ini memang harus dijalankan. Kita bisa menilai dari banyak. Even saya cek di Jakarta, sekarang udah ada skincare yang target marketnya itu babies. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, skincare yang target marketnya itu bayi. Dan mereka itu endorse-nya siapa? Rafathar, bayi Cipung. Dan masih banyak bayi-bayi itu langsung di-hire. Ayo saya bayar 300 juta per tahun, kamu jadi BA-nya saya. Apakah secara etika itu benar? Saya tidak bisa menilai. Tapi karena seperti itulah strateginya sekarang, kita nggak bisa menilai. Mungkin Pak Hansen ada yang mau ditambahin atau dari dokter? Thank you Pak Hansen. Terima kasih Pak Hansen, berikan tepuk tangan.